Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Srintan Masaris Memora dengan NIM 210201010064 akan mempresentasikan ujian akhir dari mata kuliah Organizational Behavior dengan judul Kinerja Karyawan untuk Pengembangan Perusahaan. Dalam suatu organisasi terdiri dari 2 orang bahkan lebih untuk tujuan yang sama. Begitu pula dengan suatu perusahaan terdiri dari 2 bahkan lebih karyawan yang bekerja untuk tujuan yang sama. Dengan berkumpulnya beberapa orang dalam satu tempat, tentunya masalah tidak dapat dihindarkan, karena perilaku setiap orang adalah pada dasarnya berbeda-beda, dan perilaku tersebut mempengaruhi satu sama lain. Kinerja suatu perusahaan tergantung pada kinerja karyawannya. Memiliki karyawan dengan kinerja yang baik sangat menguntungkan perusahaan untuk mencapai tujuannya. Namun seringkali malah sebaliknya yang terjadi, karyawan bekerja dengan tidak baik. Nah, pertanyaannya, apa yang harus dilakukan perusahaan jika memiliki karyawan dengan kinerja yang buruk atau tidak baik? Mari kita mulai dari pembahasannya, yaitu identifikasi masalah. Secara umum, kinerja yang buruk dapat diartikan sebagai kegagalan dalam melakukan tugas yang telah diperintahkan oleh organisasi atau perusahaan. Hal ini dapat diartikan sebagai ketidakpatuhan dalam kebijakan yang telah ditentukan oleh sebuah perusahaan. Hal ini sangat mengganggu perusahaan, bahkan karyawan lainnya. Beberapa hal yang menghambat kinerja karyawan adalah seperti kurangnya pengetahuan karyawan, keahlian dan kemampuan yang sempit, motivasi kerja yang salah, gaya kepemimpinan yang salah, lingkungan kerja, kurang istirahat, kebutuhan yang tidak terpenuhi, dan berbagai hal lainnya. Cara mengatasi masalah. Setiap karyawan memiliki kemampuan dan kapasitas yang berbeda-beda dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan dalam suatu perusahaan. Jika dibiarkan begitu saja, para karyawan dengan kinerja buruk tersebut akan mempengaruhi angka produktivitas dan juga moral kinerja yang ada dalam perusahaan. Membiarkan karyawan dengan kinerja buruk keluar mungkin hal yang mudah, tapi bisa jadi tidak juga, karena hal tersebut akan meningkatkan biaya perekrutan, pelatihan, bahkan penurunan produktivitas untuk kedepannya selama perusahaan belum menemukan penggantinya. Oleh karena itu, berusaha mengubah karyawan dengan kinerja buruk menjadi lebih baik itu mungkin jauh lebih efektif daripada menggantikan mereka. Bagaimana cara memperbaiki kinerja karyawan yang buruk? Pertama, kenali dan pahami akar masalah atau penyebabnya. Sebelum buat rencana untuk mengubah karyawan dengan kinerja buruk, Anda harus mendekati karyawan Anda untuk mengenali akar masalahnya. Untuk melakukan ini, Anda sebelumnya harus mengumpulkan beberapa fakta dan bukti untuk berbicara kepada karyawan Anda. Untuk menegaskan mengapa Anda beranggapan kalau karyawan Anda berkinerja buruk. Ketika mendekati karyawan Anda harus memastikan untuk menjaga profesionalisme Anda dan sebisa mungkin bersikap tenang. Hindari semua konfrontasi yang emosional. Kemukakan alasan Anda yang menyebabkan Anda berpikir mereka berkinerja buruk dan tunjukkan temuan-temuan Anda. Setelah pesan Anda jelas, mulailah bertanya, apakah karyawan tersebut sedang memiliki kesulitan? Pertimbangkan faktor-faktor seperti masalah kehidupan pribadi, penyakit, tingkat stres, kesehatan mental, dan yang lainnya. Yang kedua, perjelas ekspektasi Anda dan diskusikan hal-hal yang memotivasinya. Ketika Anda mengetahui akar masalahnya, Anda dapat membantu mencarikan solusi. Hal ini mungkin sulit dilakukan bergantung pada kompleksitas masalah yang dimiliki oleh karyawan Anda. Akan tetapi, karyawan Anda akan merasa terbantu jika mereka mengetahui bahwa Anda peduli kepada mereka. Dan di saat itulah Anda dapat melihat apakah karyawan Anda memahami apa yang Anda harapkan darinya. Pada saat yang sama, Anda mungkin juga ingin tahu hal yang memotivasi mereka, sehingga dapat membantu meningkatkan kinerja mereka. Jika memungkinkan, gunakan hal yang memotivasi seperti hadiah atau penghargaan. Yang ketiga, buatlah rencana untuk peningkatan kinerja karyawan atau PIP.
yaitu sebuah rencana yang untuk meningkatkan kinerja karyawan. Ini merupakan sebuah rencana tindakan yang dilakukan dengan tujuan meningkatkan kinerja karyawan dengan harapan ada perubahan. Nah, jika ada perubahan, Anda bisa memberikan bonus kepada karyawan Anda dan sanksi jika mereka tetap tidak berubah. Yang keempat, latih, pantau, dan beri masukan. Ketika perencanaan sudah ditetapkan, kedua belah pihak sebaiknya secara teratur memantau kemajuan apa yang sudah dilakukan oleh karyawan Anda. Selalu berikan kesempatan bagi karyawan Anda untuk bertanya dan mendapat bimbingan jika mereka mengalami hambatan selama proses belajar untuk menjadi lebih baik tersebut. Berikan masukan secara teratur untuk karyawan Anda, baik itu harian, mingguan, ataupun bulanan. Yang kelima, hargai peningkatan yang ada. Atasan yang hebat harus tahu memberikan penghargaan kepada karyawannya. Dalam kasus ini, penghargaan sangat dihargai oleh setiap karyawan dengan kinerja buruk yang sudah berusaha membuat peningkatan. Jangan pernah meremehkan kekuatan dari pujian dan ucapan terima kasih yang sederhana. Memuji dan memberi penghargaan untuk karyawan Anda membawa pengaruh baik, tidak hanya untuk para karyawan tersebut, akan tetapi juga untuk semua bagian yang ada di perusahaan Anda. Nah, kesimpulannya, dalam organisasi atau perusahaan, komunikasi yang baik sangatlah penting, karena komunikasi dapat menyelesaikan masalah yang ada dalam perusahaan atau organisasi. Usaha Anda untuk mengubah karyawan Anda mungkin berakhir dengan 3 cara, baik dengan meningkatnya kinerja, atau tidak meningkatnya kinerja, atau tidak ada perubahan apapun. Tidaklah mudah untuk mengubah mereka, perlu adanya tingkat komitmen yang tinggi, bahkan keinginan untuk mengubah diri mereka sendiri. Rekomendasi: karyawan dengan kualitas kinerja yang menurun, tidak produktivitas, dan demotivasi tentunya dapat mempengaruhi secara keseluruhan bagi tim atau perusahaan. Tidak hanya itu, moral dan kinerja seluruh bagian di perusahaan pun lambat laun juga akan ikut terdampak. Daripada mengevaluasi dengan teguran yang keras, coba tunjukkan kepada mereka bahwa kamu adalah pemimpin yang baik. Menurut Harvard Business, hampir 60% karyawan tidak pernah menunjukkan kondisi mental health mereka di tempat kerja. Itulah mengapa perusahaan harus membangun pendekatan dan komunikasi kepada setiap karyawan mereka untuk memberitahukan bagaimana keadaan mereka, apakah mereka lelah, overwhelmed, atau yang lainnya. Ini mungkin situasi yang sulit, tetapi melakukan pendekatan dengan empati dan kemudian mengambil langkah-langkah tindakan yang tepat menunjukkan kepada seluruh anggota tim bahwa kamu ingin membantu setiap orang untuk menjadi sukses. Berikan kata-kata motivasi untuk setiap orang yang ada dalam organisasi. Motivasi atau dorongan yang positif akan memberikan hari-hari yang baik, bahkan semangat untuk setiap orang yang ada dalam organisasi untuk bekerja tanpa paksaan. Jadi, usahakan setiap kamu melakukan hal-hal yang tepat untuk meningkatkan kinerja karyawan ya. Demikianlah presentasi singkat saya untuk ujian akhir dari mata kuliah Organizational Behavior. Sekian dan terima kasih.